Jadi kita udah sampai. Ya, silahkan masuk. Oke siap. Jadi kita udah mobil di sini aja bos. Mobil di sini aja bos. Anjir, kena tabrak nanti goblok. Kita sampai di tempat. Oh iya, by the way, kakak kamu tadi gimana? Kebetulan dia sebenarnya kepala dari kelompok saya tuan. Itu tuh lagi parkir mobil tadi. Oke. Nah ini dia tuan. Kalau gitu mungkin langsung ke pertanyaan pokok ya tuan. Ya itu yang masalah harga kira-kira gimana? Gini, saya balik ke ada kira-kira apa gede atau miskin. Mungkin untuk perawalan ya bisa dibilang kita kan kelompok baru juga ya. Bos apa bos kira-kira bos? Kalau harga DE itu berapa tuan? Untuk karena kalian pelanggan kedua sih bilang saya beri sedikit potongan deh, kita kasih 35 saja, 35.000. Betul aja lah, susah duduk. Atau begini saya tuan, saya punya tawaran menarik. Boleh tuh, silakan apa? Gimana kalau kami bekerja untuk tuan dan tuan memberikan stok senjata untuk kami, gimana tuan? Apa? Kasih contoh ke saya coba. Misalnya tuan ingin menjualkan senjata, nah kami bisa menjadi kurirnya tuan. Kami bisa mengantarkan ke turun ke jalan, ibaratnya ke gangster atau ke MC gitu. Ada yang lain contohnya mungkin? Biar saya Seperti lanjut. biar saya teruskan. Jadi selain itu juga mungkin ada beberapa kayak kalian bisa memerintah kami buat selain jadi kurir bisa jadi kaki tangan kalian secara nggak langsung ya, karena kan ya saya tahu kalau kelompok kalian itu sebisa mungkin tidak terekspos oleh orang-orang seperti saya dan ke bawahnya kan. Ya kalian mungkin bisa mempercayakan kita buat jadi kaki tangan kalian, entah itu dalam bisnis ataupun dan lain sebagainya. Bisa kalian contoh ya, saya bukan merendahkan kalian. Semisal kalian memang sedang mencari yang namanya uang gitu kan, mau uang merah atau uang dolar gitu kan. Nah itu cukup kalian bilang ke kita, saya butuh uang dolar sekian. Dengan cara apapun kita pasti bisa memenuhi keinginan Anda gitu. Ataupun saya butuh uang merah sekian, ya saya bisa gitu. Itu intinya tergantung perintah tuan-tuan yang diberikan kepada saya atau kelompok saya gitu. Dan selain itu juga cukup di sini, nanti saya lanjut lagi deh. Oke, jadi intinya tuh kalian pengen jadi kaki tangan kita gitu, tapi dengan bayaran mungkin sila satu paket persenjataan gitu. Ya bisa. Nah, bisa dibilang begitu lah tuan. Gimana bang? Oke, sebentar. Saya izin memotong. Saya membawa flashback sedikit ya. Dengan omongan tuan-tuan yang tadi itu. Tadi sempat ada omongan kalau sebenarnya menjadi kurir gitu kan, persenjataan gitu ya. Benar bukan? Ya benar tuan, benar. Kalau semisal kalian berkhianat, bagaimana? Kalau misalnya kami berkhianat tuan, ya kami tidak mungkin berkhianat tuan, karena kami tahu seperti apa kelompok tuan ini menindaki orang yang membela dari tuannya. Kami tidak mungkin akan berkhianat tuan. Nah, Gini saja bos ya. Kita berikan mereka
surat perjanjian yang ditandatangani oleh kita dan dia. Bagaimana bila mereka berkhianat, semua anggota mereka kita penggal kepalanya. Silakan. Alright. Saya ambilkan dulu kertasnya. Oke, boleh saya potong? Oh ya apa? Silakan. Nah, tadi kan Tuhan bilang mau buat surat perjanjian antara kita ya, antara kita yang di mana isi surat tersebut sebisa mungkin sama-sama menguntungkan dan bila mana merugikan gitu kan, tidak hanya di kelompok yang saya tanyakan. Tadi kan Tuhan bertanya, bagaimana kalau kita berkhianat? Saya tanyakin balik, bagaimana jika Tuhan berkhianat? Sebentar, biar saya potong. Kalau alasan kita berkhianat itu apa? Karena ya kita di sini kelompok baru juga mengumpulkan orang seperti kalian. Jadi nggak ada alasan untuk kita berkhianat sama kalian. Dan ya kalian juga tahu saya ini nyari sama-sama untung. That's right, it's the point gitu kan. Jadi ya kita sama-sama cari, kita sama-sama harus saling percaya mungkin ya ke depannya. Tapi kan Tuhan kan masih khawatir kita berkhianat. Tapi tentu kita juga pasti khawatir kalau Tuhan berkhianat gitu. Tidak menutup kemungkinan gitu kan. Manakala kita sudah dipakai gitu kan, sepuas Tuhan dibuang begitu saja kan tidak menutup kemungkinan gitu kan. Apa tuh pepatah yang saya lupa. Pokoknya ya gitulah. Kita tuh kelompok-kelompok yang mudah dibuang bagi Tuhan gitu kan. Oke, begini. Saya izin potong ya. Begini aja bos. Nah, saya kan begini saja untuk jaminan bila bisa dibilang kita berkhianat, kalian boleh penggal kepala saya. Gimana bos? Cukup kah? Dan gini, sabar dulu. Dan dengan jaminan juga bos saya dan semua anggotanya tidak akan mengincar kalian. Oke. Kalau saya pribadi cukup puas dengan perjanjian itu. Kalau bos? Boleh. Alright. Oke, kalau gitu saya belokkan dulu suratnya. Alright. Sebentar Tuhan, sebentar. Ini kan kita kan kami menawarkan kami sebagai kaki tangan Tuhan. Nah, misalkan kami berhasil menjalankan suatu misi Tuhan yang Tuhan berikan, itu Tuhannya memberikan kami apa Tuhan, misalnya gitu. Ya elah bos. Ya, gini. Tergantung reward, tergantung pekerjaan kalian. Bila pekerjaannya terlalu mudah, kita kasih barang-barang kecil saja seperti mungkin klip atau USB. Dan juga pekerjaan kalian susah ya, CD atau SD. Udah. Tergantung kesusahannya. Alright. Jadi dinilai berdasarkan tingkat kesulitan misi yang kita hadapkan nanti ya. Iya. Alright, ya udah kalau gitu cukupkah bos? Cukup. Ya udah silakan kalau mau ambil surat perjanjian silakan tuh. Tolong diterima Tuhan. Oke sabar. Itu silahkan ditandatangani di kiri bawahnya ya. Menerima surat perjanjian. Bos mau gua apa lu yang tanda tangan? Ini kasih ke gua aja sini. Memberikan surat perjanjian. Oke, Tuhan.
Ya kasih lagi dong bos. Sabar. Mana Tuan? Nah itu kan dua ya surat perjanjiannya. Jadi kelompok kalian pegang, kelompok kita pegang ya. Iya dong. Oke, saya terima suratnya Tuan. Oke, Tuan, oke. Oke. Dan saya ingin bertanya, kira-kira kalian sudah tahu ada apa saja ya? Seperti mungkin orang-orang seperti kalian, pecinta mobil atau anak motor ataupun yang sana di kota ini. Yang baru saya tahu ya mungkin saya kenal ada kelompok mobil lain yang dimana tempatnya juga nggak jauh dari tempat kita, sama-sama di SE. Cuma tentang kualitasnya saya nggak bisa menilai ya. Dan kalau kelompok gangster saya cuma satu tahu yang itu di daerah market. Mereka nggak nyebutin kelompok mereka apa, tapi mereka bilang mereka ada di daerah market Los Santos. Itu sih yang sejauh ini saya tahu. Nah, kalau mungkin di daerah market itu Tuan sudah tahu siapa Tuan? Mungkin kalau di daerah market itu saya mau kenal Tuan, kenal baik malah Tuan. Apa itu? Ya, mereka itu bernama Rojo Muerte 47 Tuan. Oh, kalian kenal. Oke, sebenarnya ya saya mau beli beberapa konflik dengan beberapa sampah yang besar pada wilayah tersebut. Alright, I know this. Bos. Itu ketika saya bertanya, ternyata tuannya sebelah kanan itu katanya mengenal baik anak Ojo RT, bos. Tidak, itu tidak berteman dengan keluarga saya yang sekarang Tuan. Itu hanya sebatas apa ya? Sebatas teman lama Tuan. Gimana, bos? Oke. Alright. Gimana, bos? Udah nikah atau kita? Ini untuk bisnis pertama kita. Sampai kan terus sempat bilang kita bisa meminta uang merah kan? Benar apa tidak? That's right. Bagaimana, bos? Sudah. Yo, Benar Tuan. Tuan. Enggak, ini kita berbicara mungkin cukup santai ya. Mungkin agak di luar bisnis. Saya cuma mau nanya. Tuan ini atau kelompok-kelompok Tuan ini suka berjudi tidak? Kita sangat suka dengan hal seperti itu, hal yang berbau uang atau mengadakan uang. Kita sangat suka hal seperti itu. Cocok berarti. Karena saya ada satu plan nih, mungkin belum terrealisasikan. Cuma ini planning yang cukup. Sebentar. Saya mau tahu, apakah kalian di balapan dengan tanaman yang namanya? That's right. Itu yang saya katakan. Dan saya mau memulai itu nanti. Dan saya akan menyuruh kalian tidak akan turun. Dan itu mudah pasti dari yang lain.
That's the point. Sebenarnya kita memang sejalan satu pikiran tuh. Benar, benar. Aku juga saya pikirkan benar. Karena ya kalau yang mengerti soal keuangan, ya sesama itu cuma mengeluarkan modal dan mendapatkan modal berikutnya. Ya, betul tuan. Kalau masalah itu nanti mungkin ya kedepannya bakal saya realisasikan ya planning tersebut. Dan ya sebaiknya tuan siapkan saja uang di saku sebanyak-banyaknya. Kita akan habis-habisan di sana nanti. Nah, dan juga saya ada beberapa ini untuk mengajukan balapan lokalnya dengan lokalnya yang merasakan pembukaan. Oh, kalau itu bisa. Episode itu apa kalian pede menang? PD menang kalau enggak 1v1 ya. Minimal 2-2 lah gitu kan. Dari mereka 2, dari kita 2. Maksudnya jangan satu banget. Paling gini sih, mungkin kita bagi 3 quarter pertama, 2 dan 3 gitu sih Pak. Alright. Itu mungkin untuk skala kecil ya tuan ya. Nah nanti saya kedepannya bakal buat skala besar kan. Nanti saya bakal Tapi saya pengennya tuh kita tuh ngadain, jadi tuh tiap balapannya tuh tiap sesinya tuh beda track. Oh iya, kalau itu bisa diatur tuan. Bisa diatur. Oke. Kalau masalah rincian tentang balapnya itu bisa diatur pada hari H atau hari sebelumnya gitu kan. Yang sekarang saya bahas adalah skala yang akan kita buat gitu kan tentang perjudian balap ini akan sebesar apa gitu kan. Tuh. Kayak yang untuk memudahkan pertanyaan buat jalan apa saja saya akan undang promo untuk saya lakukan dari kalian satu dan satu lagi ada promo kita lagi dan ya kita siap pasang satu. Alright. Kenapa nggak gini tuh? Kan saya berpikir kalau misalnya kelompok seperti tuan ini nggak cuma tuan dikatakan kan, betul tidak? Nah, dan orang-orang yang suka berjudi bukan hanya tuan. Justru saya punya rencana gitu kan, yang memang cukup bisa dibilang agak matang ya. Saya berencana mengundang beberapa kelompok seperti tuan di dalam acara tersebut agar tuan bisa ibarat bertanding otak gitu kan dengan mereka, berjudi langsung dengan mereka real time gitu kan. Gitu yang saya maksud. Dan mungkin vibe-nya itu makin kerasa tuan. Iya betul. Itu benar dari yang saya pikirkan untuk membesar itu penting. Untuk memperkenalkan pemikiran sepertinya. Aduh, apakah kita ayah dan anak yang terpisahkan tuan? Wow. Yang mau dikatakan itu ya saya sebagai satu kelompok besar yang bekerja dari kekuatan. Jadi biar ya lawannya makin besar juga dan makin besar juga di antara situ. Nah, that's right. Nanti saya bakal kasih tahu sama tuan. Nah, gini sistemnya. Meskipun nanti saya ikut andil dalam balapan tersebut, saya bakal ngasih tuan gitu kan. Ngasih tahu tuan dari kelompok mana dan mobil mana dan joki yang mana yang akan menghasilkan uang untuk tuan. Karena kita anak JDM pasti tahu gitu kan. Bukan berarti kita nggak pede dengan skill kita, tapi kan alangkah baiknya ada penghasilan tambahan di dalam kan. Itu. Benar. Oke, mungkin ada yang mau dibahas lagi. Ya, saya ingin
ini memberikan hadiahnya kalian kantong berapa? Saya kantong 41. Kalau bos saya nggak tahu tuh. Bos. Kantong 15. Sorry, ini tenggorokan saya lagi sakit. Ya, berarti tuan saja, tuan laki-laki saja. Kantong berapa? Kantong 41. Apa nih hadiahnya, guys? Kita lihat. Ding 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 ding. Gila, gue bisa sepemikiran ini nih Mafia ya. Gak salah guys, gila. Ini dari kelompok apa tadi? Oh, Tijuana ya. Dari kelompok Tijuana. Keren. Saya lupa ya. Tidak bisa ya? Aduh. Jangan pakai mantra dewa, Sar. Aduh, pakai mantra dewa nih orang nih, kacau lah. Sudah terima kan? Alright, hadiahnya kita terima. Tuan. Masih ada satu lagi. Oh, masih ada ya? Sis, kacau lah. ini sebagai bentuk Hadiahnya saya terima dengan baik, Tuan. Terima kasih sebelumnya. Ya, aman kalau itu. Oke. Kalian bersama dengan kita sudah pasti menguntungkan. Oke. Tuan juga kalau bekerja sama dengan kita pasti untung aja. Oke, saya percaya. Alright. Ya kalau dari saya cukup sih. Kalau dari itu. Ya, sudah cukup. Oke, bos, gimana bos? Gini aja, kalau misalnya kalian menanyakan detail semua harga persenjataan nanti bisa kirim lewat WA. Alright, kita udah satu kontak kok, aman. By the way, nomor saya kan ganti ya Tuan ya. Ini Oh iya. saya airdrop pulang deh, bentar. Dinyalain dulu Tuan airdropnya. Sudah. Oke, nah saya sekarang. Oke, sudah saya terima. Oke, itu saya ganti nomor gara-gara ketangkep kemarin aja. Aduh. Enggak itu PD-nya open fire, saya nggak pegang apa-apa, kacau. Memang susah itu. Kepolisian tuh entah kenapa jiwa perangnya besar sekali. Iya, mudah sekali naik emosi mereka. Ya, udah mungkin cukup di sini ya obrolan kita malam ini. Ya, kita bisa lanjut nanti lagi bila mana memang kita harus membicarakan sesuatu hal. Ya, aman. Kalau saya butuh kalian, saya tinggal telepon kalian saja. Alright. Ya, kalau gitu terima kasih ya teman-teman dari pendapat dan it's okay. Terima kasih juga telah menyambut kita dengan baik ya teman-teman sekalian. Saya Devon Trevon from Red Line Speed pamit. Ya. Hati-hati di jalan, Tuhan. Oke. Oke, Tuan, saya juga pamit, Tuan. Iya.